Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ahibatil kiram, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini di bulan Sya'ban 1443 kita memulai pembahasan kitab baru, yaitu Ar-Raja karya Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala. Qala hafizahullah muqaddimah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faina raja daruriyun. Raja itu perkara yang darurat, artinya tidak bisa ditinggalkan sama sekali. Bagi siapa? Lisa iri ilallah, bagi orang yang berjalan menuju Allah. Wal abidi li rabbih, dan yang beribadah kepada Rabbnya. Lau faraqahu lahdatan, kalau dia memisahkan diri darinya sesaat, talifa au kadaan yatlaf, maka dia akan binasa atau hampir binasa. Li'anal muslima yaduru ma baina dambin yarju ghufranahu. Karena seorang muslim berputar antara dosa yang dia berharap ampunannya, wa aibun yarju islahahu, dan aib yang dia berharap perbaikannya, wa amalin salihin yarju qabulahu, dan amal saleh yang dia berharap diterimanya, wastiqamatin wa hidayatin yarju husulahu, serta keistiqomahan dan hidayah yang dia berharap menghasilkannya, wasabatahu, dan kekokohannya atau ketegarannya, wa qurbin minallahi, dan kedekatan dengan Allah, yarjul wusula ilaihi, yang dia berharap untuk sampai kepadanya. Jadi muslim berputar di antara semua itu. Semuanya mengandung yarju, roja, harapan. Itulah harapan-harapan muslim. Harapan diampuni, harapan diperbaiki, harapan diterima amalnya, harapan ditetapkan dalam keistiqomahan, harapan untuk menghasilkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walidzalika kana ar-raja min aqwa al-asbabi allati tu'inul mar'a ala sayri ila rabbih wa tsabati ala dini. Oleh karena itu, raja, harapan, di antara sebab-sebab yang paling kuat yang membantu seseorang untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak berhenti, tidak bosan, karena masih ada harapan, serta tegar di atas agamanya, untuk istiqomah, untuk sabat. Itu ada roja, karena ada roja. Wala siyama fi mithli hadha zaman, terutama di zaman seperti sekarang. Ini akhir zaman, zaman yang penuh dengan kerusakan. Kaum muslimin banyak, tapi kebanyakan tidak tahu Islam. Hancur kita kalau tidak memiliki roja yang benar. Zamanul fitan, zaman penuh dengan kerusakan. Fitan itu kerusakan yang besar untuk dunia dalam skala besar, bencana alam misalnya, peperangan misalnya, atau kerusakan yang menimpa agama seseorang, walaupun satu orang, itu namanya fitnah. Wasyahawat, penuh dengan syahwat.
hawa nafsu diumbar. Banyak perkara yang memancing nafsu manusia di akhir zaman seperti sekarang. Ada syahwat yang berkaitan dengan seksual, ada syahwat yang berkaitan dengan politik, ada syahwat, banyak itu syahwat semua. Selera-selera duniawi, selera rendah itu adalah syahwat. Wal mihan, ujian-ujian. Wasyubuhat, ini syubhat yang paling bahaya. Jadi semua ini yang paling bahaya itu syubhat. Sebenarnya fitan itu kalau berkaitan dengan agama itu terbagi dua. Fitan itu berupa syahwat dan syubhat. Dan antara syahwat dengan syubhat paling bahaya syubhat. Karena orang yang tenggelam dalam syahwat kadang-kadang masih ada rasa bersalah. Tapi kalau dalam syubhat dia selalu merasa benar walaupun sesat. Itu yang paling bahaya. Syubhat, kesalahpahaman. Jadi salah paham itu lebih bahaya daripada tidak paham sama sekali. Orang bodoh masih lebih ringan dibanding pinter tapi salah. Ya, karena kalau udah merasa pinter gimana mau benar? Udah salah tapi merasa benar. Jadi susah diluruskan. Itu syubhat. Makanya kita harus berlindung dari fitnah dunia, segala fitnah. Berlindung dari syubhat dan syahwat semuanya. Wala budda min fahmi roja fahman sahihan, maka harus kita memahami roja dengan pemahaman yang benar sehingga nakuna min ahlihi, kita termasuk ahli roja. Fa illam nafhamhu al fahma sahiha, kalau kita tidak memahaminya dengan pemahaman yang benar, nakunu min ashabi al amani, kita akan menjadi orang yang hanya menghayal, hanya mimpi, berandai-andai, amani. Wa hadzal kutaib huwal khamis dimna silsilatil a'malil qulub allati yassarallahu li ilqa'aha fi dawratin ilmiyatin wa syarakani fi i'dadiha al-fariqul ilmi fi majmu'ati zad wa ha huwal yaum yas'a li ikhrajiha ala hayati madatin mansyuratin. Jadi ini kitab kecil ini adalah seri yang kelima di bawah silsilah amal-amal hati yang Allah mudahkan bagiku untuk menyampaikannya di daurah ilmiah, dan telah bergabung bersamaku dalam menyiapkannya bagian ilmiah dalam kumpulan Z. Dan inilah dia hari ini berusaha untuk dikeluarkan dalam bentuk materi yang tersebar, yang disebarkan. Dan kami mohon kepada Allah taufik dan sadad itu kelurusan, ketepatan. Innahu sami'un mujib, karena Allah maha mendengar, maha menjawab permintaan. Muhammad Saleh Al-Munajjid. Qala hafizahullah, ta'rifur roja, pengertian roja. Ar-roja'u lughatan, secara bahasa, rojia, ra dan jim, kemudian wal harful mu'tal aslani mutabayyinani, ra jim, kemudian huruf mu'tal yaitu ya dan alif. Itu adalah dua asal yang berbeda sehingga maknanya berbeda. Ya dulu ahaduhuma alal amal, salah satunya menunjukkan makna amal. Amal itu cita-cita, harapan, sama, makanya roja itu harapan. Wal akhar ala nahiyati syai', yang lainnya bermakna sisi sesuatu, sisi dari sesuatu. Fal awal ar-raja, maka yang pertama adalah ar-raja, ada hamzahnya, mahmus, dan ini mamdud, panjang, raja'u. Wa huwal amal, inilah yang bermakna amal, bukan amal ya, amal. Makanya beda makhraj, salah arti. Antum bilang amal atau amal, amal atau amal. Kalau amal itu harapan, kalau amal perbuatan. Jadi kalau orang beramal itu harus ada amal. Beramal ada amalnya, ada harapannya. Yuqalu rajautul amra arju, dikatakan
aku berharap suatu perkara, kemudian aku sedang berharap suatu perkara, rojaan, dengan benar-benar berharap, masdarnya. Jadi roja masdar dari roja yarju, rojaan. Summa yuttasa'u fidalik, kemudian diperluas dalam hal itu, maknanya diperluas lagi. Farubbama ubbira anil khaufi birroja, bisa jadi diungkapkan dengan roja tapi maksudnya adalah khauf. Jadi untuk mengungkapkan takut tapi dengan kata-kata roja, padahal takut dengan roja jauh berbeda, tapi begitu, itulah bahasa Arab ya. Kadang-kadang satu kata bisa menempati posisi kata yang lain, sebagaimana satu huruf bisa menempati huruf yang lain. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala, ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa kalian, kalau tarjuna roja diartikan biasa, kenapa kalian tidak berharap bagi Allah dengan mengagungkannya? Tentu tidak pas. Makanya betul, ay la takhafuna lahu adhamatan. Kenapa kalian tidak mengagungkan Allah, dengan tidak takut kepada Allah dengan mengagungkannya? Jadi yarjuna maksudnya yakhafuna, tarjuna takhafuna. Ya. Jangan diartikan berharap, tapi takut. Kenapa kalian enggak takut kepada Allah dengan keagungannya? Wa nasun yaqulun, dan manusia berkata, ma arju. Bukan aku tidak berharap, tapi maksudnya ma ubali, aku enggak peduli. Ma arju, aku enggak peduli. Ini perluasan makna dari roja. Sudah meluas dari asli maknanya, asal maknanya. Wa fassaru al-ayah ala hada. Jadi ditafsirkan ayat seperti ini. Kenapa kalian tidak peduli kepada Allah dengan mengagungkannya? Jadi bisa bermakna itu. Wa amal akhar, adapun yang lain atau yang kedua, farroja, roja tanpa hamzah. Ini huruf ilat yang kedua. Maksurun, dia maksur. Kalau yang tadi mamdud, tadi panjang. Kalau ini pendek, cuma 2 harokat. An-nahiyah minal bir, maka maknanya adalah sisi sesuatu. Dan di sini adalah sisi dari sumur, tepi sumur. Wa kullu nahiyatin rojan, semua sisi disebut rojan, roja. Kalau Allah Jalla wa Ala, Allah berfirman. Jadi ini uniknya Al-Quran ya, hampir-hampir kata-kata itu ada contohnya semua dalam Quran. Makanya kalau orang menguasai kosakata Quran itu banyak sekali sebenarnya kosakata yang sudah dikuasai dalam bahasa Arab. Ya memang orang belajar bahasa Arab mau ngapain sih kalau bukan untuk memahami Al-Quran gitu. Kalau antum gak punya cita-cita dalam belajar bahasa Arab kecuali ingin paham Quran, itu sudah sangat cukup. Dan memang itulah tujuan paling mulia gitu. Salah besar orang belajar bahasa Arab hanya ingin bisa menjadi TKI di Timur Tengah gitu. Ya itu tujuan, terserah, tapi itu tidak terlalu mulia gitu. Orang mulia belajar bahasa Arab ketika tujuannya untuk memahami kitabullah. Di dalam Quran Allah berfirman, wal malaku ala arjaiha, dan malaikat di rojak-rojaknya. Maksudnya di tepi-tepinya. Jadi ada contohnya dalam Quran. Rojak bermakna tepi. Wa yahmilu arsya rabbika yauma idzin wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin thamaniyah. Dan yang memikul ars Rabb kamu di atas mereka. Jadi memikul pasti di atas ya. Pada hari itu ada 8. Itu para malaikat hamalatul arsh. Malaikat pemikul ars itu malaikat-malaikat terbesar, ada 8. Wa amal mahmuz, adapun mahmuz maksudnya yang mengandung hamzah, fa innahu yadullu ala ta'khir. Roja yarju itu enggak pakai hamzah. Tapi kalau arja'a yurji'u pakai hamzah, maka itu menunjukkan ta'khir.
Yuqalu arja'tu syai'a. Arja'a ini, arja'a kalau aku menjadi arja'tu, aku mengakhirkan sesuatu. Jadi ketika ditambah hamzah atau dirubah menjadi hamzah menjadi mengakhirkan. Artinya akhartuhu, aku mengakhirkannya. Dalam Quran ada lagi, coba lihat kehebatan Al-Quran tuh. Syawahid dalam bahasa Arab hampir semuanya ada dalam Quran. Bukti-bukti bahasa Arab ada dalam Al-Quran. Ini contoh keajaiban Al-Quran. Hampir semua kata ada contohnya. Qala Allahu jalla tsana'uhu. Allah berfirman, Allah yang mulia pujiannya, turji man tasya'u minhunna. Turji man tasya'u minhunna. Engkau mengakhirkan siapapun yang engkau kehendaki di antara mereka. Jadi turji artinya mengakhirkan. Kemudian wa minhu sumiyat al-murji'ah. Maka dari makna inilah murji'ah dinamakan murji'ah. Tahu murji'ah? Apa keyakinan murji'ah? Apa? Hah? Amal tidak mempengaruhi iman. Jadi menurut mereka amal tidak termasuk bagian dari iman sehingga tidak mempengaruhi iman. Nah, mereka disebut murji'ah. Apa hubungannya? Arja'a, yaitu arja'a al amal an musammal iman. Mereka mengakhirkan amal dari iman, artinya nggak diikutkan gitu. Amal nggak diikutkan di dalam iman. Murji'ah. Itu secara bahasa. Secara bahasa udah banyak sekali yang kita dapatkan ilmunya ini. Baru belajar bahasa kata roja. Itu kalau buat ujian udah lumayan ngapalnya. Ya, ilmu itu banyak ya. Satu kata udah begitu. Kemudian belum istilahnya. Secara istilah lebih banyak lagi. Kalau mau kita kumpulin semua kata ulama tentang makna roja mungkin ya ratusan gitu. Tapi kita seleksi, kita pilih yang paling mudah, kemudian paling pas, dan yang paling mirip-mirip. Huwa ta'liqul qalbi bimahbubin yahsulu halan. Roja adalah menggantungkan hati dengan sesuatu yang dicintai yang bisa dihasilkan sekarang, saat ini. Yang bisa dihasilkan sekarang, artinya dihasilkan sekarang itu nggak mustahil gitu. Kalau kita menggantungkan sesuatu kepada sesuatu yang dicintai tapi mustahil, itu bukan harapan. Nah, itulah yang disebut dengan mimpi gitu. Mimpi doang, angan-angan, mustahil. Kalau roja itu memang bisa dihasilkan. Ini menggantungkan hati kepada sesuatu yang dicintai. Wakila, ada juga yang mengatakan irtiyahun lintidori mahbubin mutawaqqi'in wala budda an yakuna lahu sababun. Roja adalah kenyamanan karena menunggu sesuatu yang dicintai yang akan terjadi. Mutawaqqi' itu diharapkan artinya, tapi ya diharapkan terjadi. Yang dicintai yang diharapkan terjadi. Jadi ada kenyamanan di dalam hati, merasa nyaman di hati. Kenapa? Karena menunggu sesuatu yang dicintai yang akan terjadi. Kemudian wala budda an yakuna lahu sabab, dan dia harus ada sebabnya. Jadi orang yang berharap itu pasti melakukan sebab. Kalau harapan tanpa sebab ya mirip dengan menghayal tadi. Jadi kalau orang berharap itu melakukan amal sebagai sebabnya untuk mendapatkan harapannya. Makanya di dalam amal ada amal itu. Amal itu harapan. Kalau kita beramal harus berharap. Kalau berharap harus beramal. Itu enggak bisa dipisahkan itu. Kemudian waqala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, ar-raja'u huwa imtidadul qalbi
wa mailihi. Imtidadul qalbi wa mailuhu. Roja adalah imtidad, ini mengulur, gimana ya, memanjangkan, mengulurnya hati dan kecenderungannya. Kadang-kadang nggak sama ya perasaan bahasa itu bahasa Arab, tapi di Indonesia kan gitu sering nggak sama. Kita juga agak sulit mencari padanan kata yang pasnya apa gitu. Mengulur hati, memanjangkan hati, apa ini? Ya, pokoknya gitu aja dulu. Letterlock. Mengulurnya hati dan kecenderungan hati ilal mahbubi, kepada sesuatu yang dicintai. Jadi hati itu memanjang sampai kepada yang dicintai. Nah, itulah harapan. Cenderung kepada yang dicintainya. Berarti harapan itu selalu kepada sesuatu yang dicintai. Makanya seorang muslim itu terbang dengan dua sayap, roja dan khauf. Roja itu berkaitan erat dengan mahabbah, cinta. Kalau ada cinta ada harapan. Kalau nggak ada cinta nggak akan ada harapan. Jadi otomatis di dalamnya mengandung cinta. Ibarat burung, cinta itu kepalanya dan harapan serta takut itu adalah dua sayapnya. Maka terbanglah burung itu menuju cita-citanya, menuju kekasihnya. Munqati'an amma yaqta'uhu anhu. Ini lebih mantap lagi nih. Jadi dia hatinya memanjang, menjulur, condong kepada yang dicintainya. Habis itu dia terputus dari apa yang memutusnya dari kekasihnya itu. Artinya udah nggak ada kecenderungan kepada yang lain. Itulah harapan hakiki, harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang belum mantap harapannya kalau belum memutus hubungan dengan yang lain. Allah itu nggak rela dengan diduakan. Kalau istri antum mungkin masih rela ya, rela nggak rela lah pokoknya. Tapi kalau Allah sama sekali nggak bisa Allah diduakan. Allah paling benci dengan kesyirikan. Makanya kalau berharap, cukuplah berharap kepada Allah. Jangan berharap kepada yang lain. Ini harapan yang mengandung nilai ibadah, harapan tertinggi, puncak harapan. Jangan sampai terganggu oleh harapan-harapan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ungkapan-ungkapan begini, ini ungkapan-ungkapan yang paling berat sebenarnya untuk direalisasikan. Tapi semestinya setidaknya kita punya cita-cita ke sana gitu. Kalaupun belum tercapai ya ada cita-cita itu. Betul-betul hidup itu ingin menyambung dengan Allah dan memutus hubungan dengan nyamuk. Enggak cuma nyamuk. Putus hubungan dengan makhluk. Putus hubungan dengan makhluk. Kita bersama makhluk cuma sekedar ayolah sama-sama menuju Allah gitu. Kita bersaing. Semua kita bersaing. Bukan malah menjadi sasaran yang salah gitu. Kita nyasar. Harusnya sasarannya menuju ke pusat sasaran yaitu Allah Ta'ala, malah nyasar kepada makhluk. Harapan yang menyimpang, rasa takut yang keliru, tawakal yang salah, itu banyak. Nah, itulah orang-orang yang belum mengenal Allah. Makanya sebenarnya kelezatan tertinggi itu mengenal Allah. Itu kalau kita pelajari buku-buku tentang zuhud, buku-buku tentang raqaiq, kelembutan hati, dan itu banyak ya ulama menulis itu. Nanti akan kita dapati bahwa memang kelezatan tertinggi itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Orang itu tidak akan merasakan puncak kenikmatan sebelum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hanya bisa dirasakan oleh orang yang merasakan gitu. Diceritakan tuh orang nggak akan paham. Rasakan saja, coba untuk menuju ke sana gitu. Putuskan hubungan dengan makhluk. Putuskan ketergantungan dengan makhluk. Anda akan merasakan kepuasan tertinggi.
Anda akan merasakan apa? Kepuasan tertinggi, kenikmatan tertinggi, kebahagiaan tertinggi. Hanya dimiliki orang-orang yang hanya menuju Allah, hanya bersama Allah. Tidak ada kecondongan hati kepada yang lain. Dan itu berat sekali. Tapi ada gitu. Itulah para nabi. Itulah para siddiqin, ya. Siddiqin, orang-orang yang mirip dengan para nabi, imannya hampir sempurna gitu. Siddiqin seperti Abu Bakar As-Siddiq. Makanya puas-puas saja Abu Bakar Siddiq ketika diminta untuk berderma, habis, dah kuhabiskan semua. Lah buat anak istrimu apa? Allah sama Rasulnya. Ya sudah. Memang udah kepuasannya dengan Allah gitu. Enggak tergantung lagi dengan harta gitu. Kan berat begitu kan. Kita kalau mau nekat-nekatan begitu, tahu-tahu nanti tiba-tiba langsung ngedrop, bisa balik arah. Kadang-kadang kalau orang berlebihan ketika beragama, sementara pondasinya belum kokoh, tiba-tiba langsung nyoba gitu, naik tinggi-tinggi, jatuhnya sakit gitu. Jadi semua perlu pendasaran. Itulah ma'rifatullah. Jadi kalau kita mau naik tinggi, mau membangun gedung yang tinggi, pondasinya dikokohkan gitu. Itu caranya. Itulah ma'rifatullah. Kalau kita mengenal Allah dengan benar, dengan maksimal, pengenalan yang betul-betul di luar kebiasaan manusia gitu. Nah, kita akan bisa naik tinggi, menjulang, mendekat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti burung gagak udah terbang tinggi itu melihat daratan kecil. Enggak berarti lagi itu daratan. Sudah tinggi, menjulang ke atas, di atas awan. Ini gambaran saja gitu. Keindahan orang yang berada di atas itu. Menikmati kenikmatan yang tidak dirasakan oleh ayam yang hanya di bawah. Kemudian waqala aidon, Ibnul Qayyim juga berkata. Ya, Ibnul Qayyim ini di antara ulama yang paling bagus kata-katanya kalau sudah berbicara tentang hati. Ini rojak, ini amalan hati. Makanya kalau antum ingin mempermainkan hati antum gitu, ingin olahraga jiwa, olahraga hati, silakan baca buku-bukunya Ibnul Qayyim. Kalau dulu orang suka dengan bukunya Imam Ghazali, itu sebelum Ibnul Qayyim. Dan Imam Ghazali juga dikenal begitu. Cuma sayangnya Imam Ghazali tidak menyeleksi dalil. Jadi beliau campur aduk, gak karuan. Makanya berbahaya. Cuma alhamdulillah para ulama kemudian menggubah kembali karya sahabat Imam Ghazali. Seperti Ibnul Jauzi, ini juga sebelum Ibnul Qayyim, menggubah kitab Ihya Ulumuddin digubah kemudian diperbaiki menjadi kitab Minhajul Qasidin. Kemudian Minhajul Qasidin diperbaiki lagi, diringkas lagi oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi menjadi Mukhtasar Minhajul Qasidin. Kemudian ada ulama lagi yang membuat tahdibnya lagi menjadi Manhajul Qasid fi tahdibi Mukhtasar Minhajul Qasidin. Itu dari segi isi diperbaiki. Kemudian ada juga yang mengoreksi dalil-dalilnya seperti Al-Iraqi. Itu meneliti hadisnya, mana yang sahih, mana yang dhaif, dan ulama yang lain banyak ya. Jadi akan menghasilkan karya-karya yang fenomenal. Termasuk Ibnul Qayyim itu punya kitab masalah hati yang paling menonjol, namanya Madarijus Salikin. Itu kitab secara umum seperti kitabnya tasawuf, seperti kitab orang-orang tasawuf, orang sufi ya. Karena memang kitab itu adalah saduran dari kitab Manazilus Sairin, yaitu kitabnya Abu Ismail Al-Harawi, dan itu seorang sufi. Tapi Ibnu Qayyim manggilnya Syekhul Islam. Jadi Syekhul Islam bagi Ibnu Qayyim gak cuma Ibnu Taimiyah. Salah satunya juga Abu Ismail Al-Harawi Al-Ansari. Jadi beliau adalah
sufiah sebenarnya, cuma kitabnya itu Manhajus Sairin diperbaiki oleh Ibnul Qayyim menjadi Madarijus Salikin. Nah ini kitab yang akan bermain tentang hati, ini bagus sekali, coba tuh baca itu. Tapi beberapa orang saya anjurkan baca, bilangnya nggak paham, memang agak sulit memahaminya, butuh kitab-kitab dasar dulu, kitab-kitab yang mudah. Nah diantaranya kitab-kitab begini nih, memudahkan, kitab-kitab mutakhirin. Makanya sebenarnya kenapa sih kok kita nggak ngambil ilmunya Imam Syafi'i sekaligus kok ilmunya orang sekarang itu? Ada orang bertanya gitu, kenapa Salafi kok sukanya Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani, kok nggak Imam Syafi'i gitu? Nah itu orang nggak paham ngomong begitu. Kenapa? Karena memang beda. Orang sekarang itu lebih mudah memahami ulama zaman sekarang. Jadi kalau kita membaca kitabnya ulama dulu, harus melalui proses ulama sekarang dulu gitu. Kitab sekarang terus mundur ke zaman dulu gitu. Nggak bisa kita langsung lompat ke zaman dulu, baru belajar langsung belajar kitab dulu tanpa guru, sesat. Nggak bisa. Jadi banyak sekali perubahan, perbedaan gitu. Kemampuan penalarannya juga beda. Orang dulu memang cerdas sekali. Kita akan tahu gitu, kalau kita belajar betul gitu, kita akan sadar orang dulu itu cerdas betul. Orang sekarang butuh penjelasan, orang dulu nggak perlu, udah paham memang. Jadi seperti itu, menakjubkan ya ilmu orang dulu. Contoh Ibnul Qayyim itu menjabarkan karya-karya Syekhul Islam itu banyak. Waktu kita baca karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya kita dapat faedah, kita bisa paham. Begitu dijabarkan sama Ibnul Qayyim, oh luar biasa, ternyata lebih dari yang kita pahami gitu. Masya Allah. Jadi seperti itu ya. Semakin kesini semakin dijelaskan oleh para ulama, baru kita semakin paham sesuai dengan zaman kita. Ulama dulu cerdas, Masya Allah. Seperti kawan-kawan yang belajar mawaris misalnya, itu belajar mawaris, orang dulu nggak pakai papan tulis, nggak pakai bagan, ngomong ini sepertiga, ini seperempat, ini tapi langsung paham. Orang sekarang harus ditulis dulu baru paham. Itu perbedaan contoh. Orang dulu nggak ada. Orang dulu nggak ada buku cetak, hanya sekedar ngomong langsung paham gitu, Masya Allah. Itu contoh perbedaannya, contoh perbedaan. Jadi katanya orang sekarang cerdas, tapi ternyata enggak juga gitu. Kecerdasan orang sekarang sudah diserobot oleh teknologi. Kita terlalu mengandalkan teknologi, jadi makanya HP-nya disebut smartphone gitu kan, HP cerdas. Orangnya jadi nggak cerdas gitu, hanya asal pencet. Kan orang dulu kalau ngitung betul-betul ngitung, orang sekarang kalkulator ya kan. Memang kalkulator lebih cepat, tapi orang dulu nggak pakai kalkulator lebih cepat. Nah itu contoh ya, diserobot oleh teknologi. Makanya Syekh Albani udah dari dulu tuh bilang komputer, gimana sih bahasa Arabnya komputerot gitu, lupa. Tubalidul ukul gitu. Intinya komputer itu mendungukan akal. Itu Syekh Albani bilang begitu. Jadi di zaman Syekh Albani sama sekali nggak memakai komputer dalam meneliti. Jadi kalau mau mencari apapun udah dari kitab-kitab yang ada, manual semua. Begitu muridnya bilang, saya pakai ini lebih cepat, set engine gitu kan, dicari. Ini ada di kitab ini, ada di kitab ini, langsung ketemu semua. Itu bikin bodoh kata Syekh Albani, nggak mau. Dan memang beda. Makanya nggak ada murid Syekh Albani sehebat Syekh Albani, belum ada. Karena mengandalkan teknologi, beda hasilnya gitu. Orang dulu betul-betul dikuasai gitu. Contoh Syekh Mukbil itu menguasai rijal. Jadi rijal itu perawi-perawi hadis itu bisa dikuasai seluk-beluknya kehidupannya, macam-macam lah pokoknya kehidupan rijal hadis itu dikuasai oleh para sebagian ulama, sebagian kecil ulama. Banyak orang yang ahli hadis tapi belum tentu menguasai rijal. Artinya kalau mau meneliti harus dicek satu persatu dalam kitab rijal gitu. Syekh Mukbil seakan menghafal itu. Makanya pernah ditanya kepada Syekh Mukbil, Syekh, hadis ini bagaimana kedudukannya? Beliau berpikir sejenak, meneliti ruwatnya, rawi-rawinya gitu, mengatakan dhaif. Orang itu nggak percaya gitu. Ditanyakan lagi kepada Syekh yang lain. Ditanyakan kepada Syekh Abdul Hasan. Syekh Abdul Hasan masih muda, guru kami di sana. Kata
Saya Hasan, ditanya nggak langsung dijawab, diteliti dulu sama saya Hasan, baru besoknya dijawab. Hasan, hadisnya Hasan. Baru ditanya lagi sama orang itu, kata saya mobil ini dhaif. Oh ya coba nanti saya teliti lagi. Diteliti lagi sampai sepekan kemudian bersama murid-murid, nggak cuma sendirian, teliti banyak. Kesimpulannya iya betul dhaif. Itu beda. Makanya contoh bagaimana orang dulu yang tidak mengandalkan teknologi, masya Allah, ilmunya betul-betul di kepala gitu. Kalau kita di luar kepala ya kan. Ya itulah perbedaan. Makanya jangan meremehkan ilmunya orang dulu. Orang dulu masya Allah luar biasa. Sama seperti ulama-ulama di Indonesia ini yang menelurkan karya-karya berbahasa Arab, itu ulama betul banyak. Seperti Syekh Hashim Al-Asy'ari, pendiri NU, itu ulama betul itu. Allah alam sampai sekarang ada nggak yang meneruskan jejak beliau gitu. Luar biasa karya-karyanya. Kemudian berkata Ibnu Qayyim juga, ar-raja hadin yahdu al-quluba ila biladil mahbubi. Indah sekali kata-katanya. Raja itu adalah penuntun atau pembimbing atau guide yang mengarahkan hati ke negeri yang dicintai. Kemana itu? Negeri yang dicintai di mana? Surga. Masya Allah. Jadi raja itu adalah pembimbing, penuntun, pengendali yang mengarahkan hati menuju surga. Dijelaskan di sini, biladil mahbub adalah wahwallah, dialah Allah. Jadi sesuatu yang paling kita cintai harusnya memang Allah gitu. Kemudian apa? Wa darul akhirah, dan kampung akhirat, surga. Allah dan surga. Wa yutayyibu laha as-sair, dan menjadi indah dengannya perjalanan. Perjalanan terasa indah. Kenapa? Karena ada harapan. Coba kalau orang udah putus harapan, mau pergi kemana? Mau melamar seseorang, kok lesu begitu? Iya, soalnya udah didahului orang. Didahului kok masih datang juga? Ya siapa tahu nggak jadi. Nah itu orang harapan antara setengah ada harapan atau enggak, perjalanannya jadi lesu kan. Itulah gambaran orang yang putus harapan atau hampir putus harapan, lesu. Tapi kalau orang rojaknya kuat, harapannya kuat kepada Allah, kepada kampung akhirat, itu terasa indah semua perjalanannya. Ibadah dinikmati betul. Di saat orang-orang itu berat, sholat malam contohnya berat, kebanyakan orang tuh sholat malam tuh berat. Bagi orang yang punya harapan sangat ringan, sangat indah bahkan. Bagaimana tidak indah, dia akan berjumpa dengan kekasihnya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian membayangkan bidadari surga, membayangkan kenikmatan-kenikmatan surga, masya Allah. Untuk yang begitu tuh nggak bisa tidur. Makanya dulu para salaf juga mengatakan, aku heran ada orang yang pengen surga tapi tidur. Heran. Itu luar biasa orang. Aku juga heran ada orang yang takut neraka tapi tidur. Gimana bisa tidur orang kalau takut neraka? Nggak bisa tidur. Makanya seperti kata Nabi juga, kalau kalian tahu apa yang aku tahu, kalian akan sedikit tertawa, banyak menangis. Orang sekarang nyari apa? Nyari tangisan apa nyari tertawa? Ngaji saja nyari tertawa coba. Bagaimana nggak keras hati? Sudah di luar nonton lawak, sudah di jalan-jalan pengen ketawa, ngetawain orang lewat. Ngaji juga nyari yang ketawa-ketawa. Lah kapan mau lembut hatinya? Itu perbedaan mencolok antara para sahabat dengan kita, jauh. Sahabat dibimbing Rasul untuk banyak nangis, sedikit tertawa. Nah kita dibimbing oleh sebagian dai, katanya yang melanjutkan tugas Rasul, kan dai begitu. Tapi justru kebalik, diajak banyak ketawa, sedikit menangis. Ya, naudzubillah min dzalik. Inilah perbedaan ya. Iman itu akan semakin longsor kalau seperti itu caranya.
Dan Nabi itu yang bilang, kasratud dhahik tumitul qalb. Banyak ketawa itu mematikan hati. Makanya hati-hati, jangan banyak ketawa. Ketawa ya ketawa. Rasul juga ketawa, tapi nggak banyak. Kebanyakan ketawanya Rasul tersenyum. Nah, kalau tersenyum nggak mematikan hati. Tapi kalau ketawa terbahak-bahak itu bisa mematikan hati, menyakiti hati, sakit lama-lama mati gitu. Jadi jangan banyak-banyak ketawa. Wakila, dan juga dikatakan banyak nih pendapat tentang definisi roja. Wal istibsyar bijudin wa fadlillahi tabaraka wa ta'ala walirtiyahu limutalaati karomihi subhanahu. Roja adalah rasa senang, istibsyar, rasa senang, rasa gembira. Kenapa? Terhadap kedermawanan dan karunia Allah atau keutamaan Allah tabaraka wa ta'ala yang maha suci maha tinggi. Wal irtiyahu, dan kenyamanan limutalaati karomihi subhana, karena melihat kemuliaan Allah subhana. Itulah roja. Jadi masih ada gembira, masih ada senang. Karena apa? Adanya karunia Allah, melihat kepada kedermawanan Allah Ta'ala. Allah itu maha dermawan, Allah itu maha mulia, maha baik. Karunianya itu paling luas, paling tinggi, paling banyak. Bahkan tidak ada karunia kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika melihat itu, hamba itu pasti ada merasa nyaman, merasa senang, merasa gembira, merasa bahagia. Itulah harapan. Wakila, ada juga yang mengatakan huwa thiqatu bijudi rabbi. Dia adalah keyakinan terhadap kedermawanan Rabb Ta'ala. Jadi harapan adalah yakin terhadap kedermawanan Allah. Allah maha dermawan, Allah maha baik. Jadi tidak putus asa. Terpuruk, jatuh, bangkrut, masalah materi dunia misalnya, dia masih punya harapan. Allah itu baik. Asal kita usaha, asal kita berjalan, pasti di situ ada jalan. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Dari mana? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selama orang itu masih punya keyakinan, di situ masih ada harapan. Kalau keyakinan semakin menipis, lama-lama harapan pun pupus dan putus asa. Farraja'u huwa ta'alluqul qalbi, ini kesimpulan. Jadi saya akhirnya menyimpulkan dari beberapa definisi ini. Maka roja adalah ta'alluqul qalbi billah, terpautnya hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal istibsyaru bijudihi wa fadlihi, dan merasa gembira dengan kedermawanannya dan karunianya. Wal irtiyahu limutala'ati karomihi wa minnatihi, kemudian nyaman karena melihat kepada kemuliaannya dan anugerahnya. Wadidur roja, dan lawan dari roja. Nah, kita kalau ingin memahami hakikat sesuatu bisa dipahami dengan lawannya. Ala bididdiha tatabayyanul asya'u. Ketahuilah dengan lawannya segala sesuatu menjadi jelas. Kalau ditanya apa itu wanita? Wanita yang bukan laki-laki, ya udah jelas. Apa itu banci? Nah, itu yang susah. Banci itu nggak laki nggak perempuan. Jadi dengan lawannya kita akan memahami hakikat sesuatu. Apa itu lawan dari roja? Lawannya adalah al-ya'su, al-ya'as. Jangan putus asa. Apa bahasa Arabnya? La tayasu. Tayasu itu kan nggak bagus. Tapi kalau bahasa Jawa itu
Kalau bahasa Arabnya jangan putus asa artinya. La tayasu. Jadi putus asa. Al-ya'su itu putus asa. Ya isa yai asu. Asalnya ya isa yai asu. Al-ya'su putus asa. Alladhi huwa tadakkuru fawati rahmatillah. Jadi putus asa itu apa? Mengingat fawat itu terluput ya, mengingat terluputnya rahmat Allah. Jadi dia udah nggak ada harapan kepada rahmat Allah gitu. Ya sudah, itulah putus asa. Jadi yang diingat udah nggak ada rahmat Allah lagi gitu. Allah nggak bakal menyayangi saya. Bahkan nggak mikir Allah lagi gitu. Itulah orang putus asa. Makanya kalau orang masih yakin sama Allah nggak bakal putus asa. Orang putus asa itu udah karena udah nggak yakin lagi sama Allah. Dia terlalu mengandalkan kekuatan diri, tawakalnya ke diri sendiri, makanya putus asa ketika gagal. Wa qat'ul qalbi anil timasiha, dan putusnya hati dari pencariannya. Hati udah nggak mencari apa-apa lagi itu, putus asa, nggak ada harapan. Wa huwa maksiatun, dan ini adalah maksiat. Makanya kapan kita tidak berharap, kita sedang bermaksiat. Kapan hidup kita kosong dari cita-cita, kita sedang bermaksiat. Nggak boleh kosong. Harapan itu amrun daruri, tadi disebut di depan. Jadi ar-raja itu daruriyun. Tadi bilang di muqaddimah. Iya, fa innar raja daruriyun. Jadi raja itu adalah darurat. Darurat itu artinya nggak bisa ditinggalkan sama sekali. Kapan ditinggalkan berarti putus asa. Kalau putus asa itu maksiat. Jadi otomatis bermaksiat orang kalau putus harapan, nggak ada harapan. Makanya harapan harus selalu ada. Selalu ada harapan. Coba orang-orang pecinta dunia saja itu membenci yang namanya putus asa kan. Nah kenapa kita yang mencari akhirat nggak berpikir tentang bahayanya putus asa? Siapa yang suka putus asa? Orang kafir. Putus asa akhirat bukan putus asa dunia. Orang kafir begitu kuat asanya terhadap dunia, tapi tidak ada asa terhadap akhirat. Itulah orang kafir. Sementara mukmin itu selalu kuat harapannya terhadap akhirat, dan dia pun nggak bakal putus asa dari dunia. Karena akhirat itu yang paling tinggi gitu. Orang kalau punya harapan tertinggi, ya harapan-harapan rendah terlewati sudah. Terlewati. Nggak peduli lagi dengan dunia gitu. Ya udah dunia pasti dapat itu. Nggak peduli lagi dengan dunia. Yang penting dia ngejar akhirat, dunia pasti dapat. Qala Ya'qub alaihissalam li abnaihi. Lihat perkataan Ya'qub alaihissalam terhadap anak-anaknya. La tai'asu mir rauhillah. Jangan kalian putus asa dari keluasan Allah. Rauh itu kelapangan, keluasan. Bisa juga bermakna rahmat. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Itu kan tai'asu, bahaya tai'asu itu. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innahu la yai'asu mir rauhillah, sesungguhnya tidak ada yang putus asa dari keluasan Allah illal qaumul kafirun, kecuali orang kafir. Jadi orang kafir itu udah nggak ada harapan terhadap akhirat, makanya mereka kafir. Kalau mereka masih ada harapan, mereka akan beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka akan beriman kepada Al-Quran. Mereka akan beriman kepada As-Sunnah, mereka akan mengikuti Islam, aturan Islam. Itu kalau masih ada harapan. Ketika orang udah putus harapan dari akhirat, hanya beriman kepada materi, hanya beriman kepada dunia. Asal dijanjikan duit, mau itu. Asal nggak ada duit, udah putus harapan. Apa gunanya saya capek-capek di sini nggak ada duitnya? Itu orang kafir itu begitu.
Ya, orang kafir rata-rata begitu. Dan ternyata orang Islam banyak yang ikut-ikutan begitu. Jadi banyak orang yang mengaku Islam tapi penampilan kafir. Itu penampilan. Kemudian juga karakternya kafir juga. Hatinya. Nah, itu munafik. Banyak orang munafik. Di zaman Nabi aja ada, apalagi zaman sekarang. Coba kira-kira menurut antum, kalau sesuatu keburukan di zaman Nabi ada, di zaman sekarang lebih banyak atau lebih sedikit? Pasti lebih banyak. Wong Nabi nggak ada, sahabat nggak ada, keburukan pasti lebih banyak. Dan itu udah dibilang sama Nabi, la ya'ti zamanun illa ma'badahu syarrun mimma qablahu. Tidak datang satu zaman pun kecuali yang setelahnya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Udah, memang begitu aturannya. Kalau di zaman Nabi ada munafik, di zaman sekarang pasti lebih ada lagi, lebih banyak lagi, pasti itu. Persentasenya lebih banyak. Kalau kita bilang berbicara jumlah, ya jumlah manusia lebih banyak memang. Ini persentase lebih banyak lagi. Kalau taruhlah persentase sama, misal gitu, di zaman Nabi orang munafik 10%, zaman sekarang juga 10%. Itu nanti jumlahnya ya lebih banyak pasti, karena orang lebih banyak sekarang. Tapi nggak cuma jumlah, persentasenya juga lebih banyak, meningkat. Persentase meningkat. Makanya jangan bangga dengan jumlah kaum muslimin. Tenang, Indonesia ini adalah negara Islam terbesar di dunia. Ngapain tenang? Apa yang bikin tenang? Karena bisa jadi orang-orang yang berislam itu masih munafik, bisa jadi gitu. Jadi kita harus tetap waspada, jangan kemudian tenang-tenang saja. Tenang, kita ini jumlah banyak, pasti kita menang. Itu yang kayak gitu tuh ujub. Makanya dulu kalah justru para sahabat ketika membanggakan jumlah, kalah. Coba ketika ketakutan, ya Allah, kalau engkau kalahkan fi'ah qalilah, ya, kelompok kecil ini, engkau tidak disembah lagi di muka bumi. Allah menangkan. Tuh lihat. Jadi kemenangan itu bukan jumlah. Kemenangan kita itu bukan dipengaruhi oleh jumlah. Ya, kemenangan itu dipengaruhi oleh kekuatan tawakal kepada Allah, kekuatan harapan kepada Allah. Semua kembali kepada Allah, karena Allah yang ngatur kehidupan kita. Hidup ini nggak lepas dari aturan Allah ya. Jangan bilang makanya memang mungkin ini sudah takdir. Jangan bilang mungkin, memang takdir. Kalau antum mungkin, antum masih ragu dengan takdir. Dan kalau ragu itu belum beriman. Iman itu kan yakin, ragu itu kan gak yakin. Jadi orang ragu itu belum beriman. Jadi harus yakin. Kalau udah terjadi memang takdir. Qadarallahu wa ma syaa fa'al. Jadi ini definisinya ya. Nanti kita belajar lagi tentang perbedaan roja dan angan-angan, tamanni. Berandai-andai. Banyak orang berandai-andai. Seandainya, umpama, misalnya, jikalau. Nah, itu banyak orang bilang begitu, tapi tidak ada harapan. Hanya mulut yang berbicara tapi hati tidak yakin. Itulah orang yang putus harapan sebenarnya. Banyak orang yang berandai-andai masuk surga, banyak sekali, tapi nggak ada amal. Makanya tadi yang namanya harapan harus ada amal kan, harus mengambil sebab gitu. Lah orang nggak pernah sholat pengen masuk surga, ada nggak? Pernah lihat nggak? Nggak sholat sama sekali, tapi tanya pengen neraka apa surga? Ya surga dong, surga. Nah ini contoh orang yang putus harapan sebenarnya. Kalau orang masih ada harapan, dia akan beramal, dia akan giat untuk menempuh sebab, berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau perjalanan saja udah nggak dilanjutkan, tapi keinginan masih berlanjut, itulah angan-angan. Banyak orang berangan-angan masuk surga. Ya, banyak orang berangan-angan tidak masuk neraka sama sekali, itu banyak sekali. Dia melakukan dosa, dia dosa-dosa nggak mau bertobat, tapi berharapnya apa? Diampuni oleh Allah. Ini banyak. Itu angan-angan. Itu bukan harapan. Harapan diampuni ya bertobat. Kalau kamu pengen diampuni, bertobat. Gimana pengen diampuni nggak tobat? Nah itulah angan-angan. Ada pertanyaan? Ya. Amin ya.
Tidak boleh berharap kepada ibadah. Iya, iya betul. Jadi ada orang yang beribadah tapi harapannya dunia. Nah itu salah. Itulah harapan-harapan salah masih banyak. Jadi ada orang yang berharap akhirat tapi dia tidak beramal. Ada orang beramal tapi harapannya malah dunia. Itu model perbedaan kesesatan. Sama-sama sesat. Yang berharap akhirat tapi nggak beramal sesat. Yang beramal amalan akhirat tapi harapannya dunia itu juga sesat. Itu kesyirikan. Makanya yang selamat adalah orang yang berharap menuju surga, berharap kepada ampunan Allah dengan bertaubat, berharap pada rahmat Allah dengan beramal soleh. Nah itulah harapan yang betul. Kalau kita beramal masih tujuannya duniawi ini bahaya sekali. Dan itu banyak. Makanya orang yang berandai-andai banyak, orang yang beramal juga banyak, tapi harapannya salah. Itu masalahnya. Ya, makanya itulah pentingnya ilmu. Perbedaan ilmu tuh sangat mencolok ya. Orang nggak ngaji itu bahaya sekali, rawan sekali. Betul. Sangat rawan orang nggak mau ngaji itu. Pertama orang nggak mau ngaji itu karena udah merasa pintar gitu. Atau ada kemungkinan lain dia ada syubhat. Menurut dia kalau ngaji hidup jadi repot, hidup jadi ribet, jadi serba nggak boleh. Berarti kan hawa nafsu itu. Kebanyakan orang nggak mau ngaji karena nuruti hawa nafsu. Dia ingin happy di dunia. Berarti harapannya kemana? Ke dunia. Salah harapan. Kalau kita ngaji kita tahu harapan kita akan benar menuju Allah Ta'ala. Harapan kita itu ke akhirat. Sehingga kalau kita betul harapan ke akhirat, mudah, semua amal itu menjadi mudah. Apa sih yang sulit untuk mendapatkan kemegahan akhirat gitu? Nah itu keyakinan, masalahnya keyakinan. Orang kalau yakin itu pasti indah ya. Harapan kalau kuat itu pasti indah. Contoh yang gampang saja, orang yang berharap mau menikahi seorang gadis cantik yang dia sukai betul. Dia harapannya kuat. Dia berjalan menuju ke sana kan penuh keyakinan. Tapi tadi yang sudah ketikung orang ada harapan tapi tipis, akhirnya ya lamban perjalanan itu, lesu gitu, tidak bersemangat. Itu gambaran. Jadi makanya orang itu berat beramal soleh itu karena harapannya tipis. Ada angan-angan ke akhirat tapi hanya sekedar angan-angan, lemah harapannya. Yang lebih parah sebenarnya yang kedua, beramal akhirat itu dohirnya amalan akhirat tapi ternyata batinnya menuju dunia. Ini yang paling bahaya. Makanya kalau kita belajar tentang harapan ini, harapannya itu difokuskan menuju Allah, putus dengan dunia tadi kata Ibnu Qayyim. Putus dengan selain Allah. Kita nggak akan bisa maksimal menikmati kebersamaan dengan Allah kalau kita masih mencintai dunia. Itu pengganggu betul. Cinta dunia itu racun. Racun itu harus disingkirkan, harus dikeluarkan, harus dibuang dari diri kita. Badan kita yang penuh racun keluarkan. Toksin-toksin itu keluarkan. Biar badan itu sehat. Biar bahagia itu maksimal gitu. Ini contoh dohirnya begitu. Begitulah ibadah kita. Kalau ibadah kita masih menggantungkan harapan ke dunia, itu penuh dengan penyakit ibadah kita. Nanti di akhirat kita akan menyesal. Ya. Syukur kalau di dunia udah menyesal gitu, udah tahu, udah sadar gitu, alhamdulillah. Banyak orang yang sampai kiamat nggak tahu, tahu-tahu sudah mati, masuk ke dalam ayat alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yusinuna sun'a. Mereka mengira mereka adalah orang yang amal-amalnya sesat di dunia, padahal mereka mengira sudah berbuat yang terbaik. Itu orang-orang yang beramal banyak besar tapi ternyata apa? Harapannya dunia, tidak dapat akhirat. Tidak dapat akhirat. Salah paham dia. Salah sangka, sudah menunggu pahala ternyata apa? Neraka. Naudzubillah min dzalik. Seperti orang yang dermawan tapi ingin disebut dermawan.
Orang yang berilmu ingin disebut alim. Orang yang berjihad ingin disebut pemberani. Itu kan amal-amal besar. Jarang orang bisa melakukan itu. Tapi kenyataannya harapannya apa? Dunia. Akhirnya masuk neraka pertama kali. Nah, itulah bahaya salah harapan. Salah harapan juga salah orientasi ya. Itulah keikhlasan ya. Orang yang orientasinya akhirat, itulah orang ikhlas. Harapannya akhirat, itulah orang ikhlas. Tapi kalau harapannya dunia, itulah orang yang tidak ikhlas, alias syirik. Walaupun disebut syirik kecil, syirik khafi mungkin ya, syirik lembut, syirik asghar, tapi dia sangat efektif untuk menghilangkan pahala. Naudzubillahi min dzalik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.